Bapak, Ibu, Saudara, warga Embun Surgawi yang berbahagia, pasti kita setuju bahwa mengampuni tidak berhenti pada ucapan "saya memaafkan". Berkaitan dengan pernyataan itu, mari kita merenungkan urusan yang belum diselesaikan. Teksnya dari Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Terkadang kita mengabaikan luka yang masih ada dan belum benar-benar pulih. Dalam dunia psikologi, hal ini disebut urusan yang belum selesai. Masih ada emosi terpendam yang belum diekspresikan, harapan yang belum diucapkan, kebutuhan yang belum terpenuhi, ataupun rasa sakit yang belum diobati. Itulah mengapa seringkali di waktu-waktu berikutnya, bahkan sampai seseorang tua, ingatan akan rasa sakit atau emosi itu bisa kembali muncul hanya dengan melihat atau berinteraksi dengan seseorang dalam kondisi atau situasi yang serupa. Bapak, Ibu, Saudara, urusan yang belum selesai tidak boleh dibiarkan. Sebab jika hanya dipendam dan diabaikan, akan menjadi pemicu trauma dan rasa sakit di masa depan. Oleh karena itu, perhatikan perintah Allah bahwa setelah kita mengalami Kristus yang telah menyelesaikan dosa kita, seharusnya kita pun menjadi lebih murah hati dalam mengampuni. Kita melihat bagaimana pengampunan Allah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan penerimaan, pemulihan, dan penghormatan. Ia menaruh kepercayaan kepada kita dan mengundang kita kembali untuk bersamanya sebagai rekan sekerja. Kita bisa melakukannya dengan mengenakan kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Kasih memenuhi secara sempurna hal-hal yang diperintahkan Allah dari kita dalam hubungan dengan sesama. Di saat kita mau menghadapi luka kita, memaafkan dan menerima orang yang menyakiti kita dengan penuh kasih, saat itulah kita membuka Allah bekerja menyembuhkan segala luka kita. Kita memberi ruang bagi Allah untuk menjamah bagian hati kita yang paling dalam. Di sanalah pemulihan sejati dimulai. Luka yang dulu menyakitkan perlahan menjadi saksi akan kasih-Nya yang menyembuhkan, dan kita pun dapat memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tubuhnya. Bapak, Ibu, Saudara, apakah masih ada urusan yang belum selesai? Adakah emosi yang tidak sehat dalam diri kita? Bagaimana upaya untuk membereskan urusan yang belum selesai tersebut? Renungkan, bagaimana pengampunan dari Allah datang dengan penerimaan, pemulihan, dan penghormatan. Kita pun berusaha memaafkan orang lain dengan mengenakan kasih, supaya dengan demikian Tuhan menyembuhkan dan memulihkan segala luka kita. Pengalaman dengan kasih Kristus akan membawa hati yang masih menyimpan urusan yang belum selesai kepada pemulihan dan kesembuhan. Tuhan
memberkati.